Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Kisaran Aquaculture. Di video kali ini saya akan memberikan tips sederhana bagaimana cara menjaga kolam kita dari hama dan menjaga keamanan di kolam kita. Oke, simak terus ya videonya. Oke guys, di video kali ini saya akan sedikit berbagi tentang bagaimana pencegahan kolam dari hama dan agar kolam kita terhindar dari maling. Oke, jika hasil panen kita itu selalu tidak dapat sesuai target, mungkin masalah ini itu adalah penyebabnya. Agar kolam terhindar dari hal-hal hama dan orang-orang yang jahil, ada beberapa hal sederhana yang harus kita perhatikan. Yang pertama, ada beberapa hama pada kolam yang sangat mengganggu pada budidaya kolam kita, seperti burung tengkek, burung bangau, dan biawak atau berang-berang. Itu sangat mengganggu ya, namun di daerah saya itu berang-berang itu tidak ada. Oke, burung tengkek itu biasanya memakan benih-benih pada kolam ikan yang baru kita tebar ya. Memang tidak banyak, namun burung tengkek ini biasanya sering membawa kawannya untuk sarapan di kolam kita. Jika tidak kita kendalikan, maka jumlah benih yang kita tebar akan jauh berkurang. Apalagi burung bangau. Burung bangau ini biasanya itu mereka itu berkelompok ya untuk mencari makanan. Semua jenis ukuran ikan akan sangat mudah dilahap oleh bangau. Dan burung bangau ini tidak hanya pagi hari aja ada, namun untuk malam hari mereka selalu datang. Biasanya kalau tempat kita itu sudah diduduki burung bangau, maka selamanya dia akan mencari tempat makan di situ. Dan biawak, untuk hewan ini cukup mengganggu ya. Jika biawak sudah masuk ke dalam kolam kita, maka akan sulit untuk mengusirnya, karena dia mampu menyelam lama di dasar kolam. Sama seperti burung bangau, biawak ini sering juga datang itu berkelompok ya, satu-satu masuk di kolam kita. Jadi jika kalian sudah ada hewan biawak di kolam kalian, berarti nanti dia akan selalu mencari makan di lokasi kalian. Jika hama-hama ini kita bebaskan di kolam kita, tidak ada pengandalian, maka ikan kita akan mudah stres ya, tidak nafsu makan dan menyebabkan lamanya masa panen. Solusi untuk hama-hama ini, kita bisa menaruh jebakan atau menaruh benang di sepanjang kolam kita dengan kerapatan sekitar 20-30 cm. Ini solusi dengan biaya murah ya. Benang yang digunakan biasanya benang putih biasa untuk menjahit, atau kalau mau bagus bisa menggunakan benang nilon. Untuk penjagaan ekstra bisa menaruh jaring dengan mesh 3 inci untuk mencegah semua jenis hama termasuk burung dan biawak. Tambahan lainnya bisa menggunakan sidi rusak yang bisa memantulkan cahaya-cahaya matahari, itu kita gantung di benang-benang yang kita taruh di dasar kolam. Itu sidi-sidi itu akan bergerak dan memantul-mantulkan cahaya matahari untuk menakuti burung. Namun cara ini tidak efektif. Hanya 1 sampai berapa hari aja burung takut, namun kemudian dia akan sadar. Tentunya cara yang paling efektif itu tetap menggunakan jaring untuk menutupi permukaan kolam, atau kita taruh di atas seluruh kolam kita. Dan tips yang kedua untuk mencegah dari maling dan orang-orang yang jahil ya. Di lokasi budidaya kita itu sebaiknya kita buat parit ya, parit air untuk pembuangan di sepanjang tepi kolam kita. Itu untuk selain menjaga lancarnya buangan air, parit ini juga bisa berguna sebagai pagar agar tidak mudahnya masuk orang lain dari luar atas izin kita.
Bisa juga memasang pagar tanaman seperti pinang, pohon kelapa, atau tanaman-tanaman rapat lainnya untuk menjaga keamanan kolam kita. Kalau ada biaya tambahan lebih baik memasang pagar tembok ya, pagar duri atau pagar dari kayu untuk menjaga keamanan kolam kita dari orang lain. Ini hal penting ya guys, karena lokasi budidaya ikan itu hal yang sangat rentan untuk dicuri. Udah dipasang, jika setiap hari orang jahil itu memancing ikan kita mendapatkan 5 kilo, maka dalam kolam ikan kita itu akan mendapatkan kerugian besar ya buat budidaya kita. Jadi lokasi budidaya ikan itu bukan hanya mengenai pembesaran ikan ya, namun banyak elemen-elemen penting yang harus kita perhatikan. Lalu selanjutnya kita bisa memasang CCTV ya di lokasi budidaya kita untuk memantau aktivitas orang masuk dan keluar. Dan lebih bagusnya lagi kita memasang CCTV itu di keseluruhan kolam kita, dan memasang CCTV itu di tempat-tempat yang menurut kita rawan. CCTV ini sangat berguna ya guys buat saya, karena saya sendiri memang memasang dan hasilnya ada beberapa anggota kerja yang ketahuan mencurangi, dan ada beberapa orang maksudnya ada orang yang hendak mencuri. Ketahuan, lalu saya sudah jumpa semua sama orangnya, lalu sudah saya tegur dan kami sudah baikan lah. Oke guys, mungkin itulah tips-tips dari saya, tips sederhana ya, mungkin bisa kalian terapkan juga di kolam kalian. Oke guys, sampai sini dulu video kali ini. Itu adalah beberapa tips sederhana dari saya. Semoga video ini bermanfaat buat kalian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.